Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Khairunnisa Azhara dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penganggaran perusahaan jasa. Di sini penjelasan yang pertama ada apa sih pengertian dari anggaran perusahaan jasa. Anggaran perusahaan jasa merupakan sekumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara sistematif dan komprehensif yang membentuk jaringan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Secara umum, perusahaan jasa dapat dikelompokkan menjadi anggaran operasional, optional budget, dan anggaran keuangan, financial budget. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama ada perusahaan jasa keuangan yang mencakup perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan penggadaian, perusahaan sewa guna usaha. Yang kedua ada perusahaan jasa angkutan yang mencakup perusahaan penerbangan, perkapalan, perusahaan taksi, dan perusahaan angkutan lainnya. Yang ketiga ada perusahaan jasa hiburan yang mencakup perusahaan bioskop, perusahaan permainan, perusahaan diskotik, dan perusahaan yang lainnya. Yang keempat ada perusahaan jasa penitipan yang mencakup penitipan anak, perusahaan parkir, perusahaan dan perusahaan lainnya. Yang kelima ada perusahaan sewa yang mencakup sewa perhotelan, perusahaan apartemen, penyewaan alat, dan lain-lain. Yang terakhir ada perusahaan pengetikan, perusahaan penagihan, dan percaloan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perusahaan perbankan. Dalam perusahaan jasa perbankan yang merupakan anggaran kunci adalah anggaran kredit. Karena anggaran kredit sama fungsinya dengan anggaran penjualan. Dalam penyusunan anggaran kredit harus memperhatikan faktor simpanan masyarakat. Apakah simpanan masyarakat di bank dapat mendukung anggaran kredit karena faktor simpanan di bank sama fungsinya dengan faktor produksi pada perusahaan industri. Di sini ada simpanan masyarakat di bank terbagi menjadi 3 macam, yaitu simpanan giro, deposito, dan tabungan. Apa sih simpanan giro, deposito, dan tabungan itu? Simpanan giro adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, giro, dan alat lainnya yang lazim digunakan. Masyarakat yang menyimpan dalam bentuk giro disebut dengan giran. Yang selanjutnya, apa sih itu deposito atau simpanan deposito? Jadi, simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Sebagai bukti, deposito telah menyimpan dalam bentuk deposito, maka bank memberikan surat berbentuk sertifikat. Sebutan untuk masyarakat yang menyimpan dalam bentuk deposito tersebut ini disebutnya dengan deposan. Yang terakhir ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu. Untuk administrasi simpanan tabungan, maka bank memberikan buku tabungan kepada penabung untuk catatan tabungan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat dari perhitungan anggaran perusahaan jasa hotel. Yang pertama, departemen kamar. Jadi, departemen kamar ini mencakup tentang proyeksi penjualan jasa kamar dan untuk menentukan proyeksi penjualan kamar untuk tahun yang akan datang dapat diperoleh dari proyeksi persentase tingkat hunian kamar dari rata-rata harga kamar. Untuk menentukan penjualan jasa kamar selama 1 tahun dapat dihitung dengan rumus 12 dalam kurung tingkat hunian kamar dikali rata-rata harga dikali jumlah kamar dan dikali jumlah hari dalam sebulan. Selanjutnya sebagai contoh soal, Hotel Kalbiri merupakan hotel melati yang memiliki 40 kamar, sedang jumlah kursi yang tersedia pada restorannya sebanyak 60 buah. Hotel Kalbiri memiliki komposisi kamar 10 kamar A, 15 kamar kelas B, dan 15 kamar kelas C. Dengan harga sebagai berikut. Yang pertama tuh kelas A memiliki harga 400.000, kelas B dengan harga 300.000, kelas C dengan harga 900.000 dengan total semua keseluruhan 900.000. Average-nya itu 287.500. Terus tingkat hunian kamarnya tuh 65% per harinya. Jadi penyelesaiannya yaitu sesuai dengan rumus, yaitu rumusnya tuh 2 yang tadi sudah saya jelaskan.
12 dalam kurung tingkat hunian kamar dikali rata-rata harga dikali jumlah kamar dikali jumlah hari dalam sebulan yang menjadi sama dengan 12 dalam kurung 65% dikali 287.500 dari rata-rata harga dikali 40 dari jumlah kamar dikali 30 dari jumlah hari dalam sebulan yang menghasilkan 12 dikali 224.250.000 dengan hasil akhir 2.691.000.000. Yang selanjutnya di sini perhitungan Departemen Makanan dan Minuman, proyeksi penjualan makanan. Dalam menentukan anggaran penjualan makanan di sini di restoran dapat dihitung dengan cara average check yang merupakan tingkat rata-rata tamu makan di restoran. Contohnya sebagai contoh, dalam makan siang ada 30 orang memesan makanan dan minuman, 15 pengunjung dengan harga 10.000, 20 pengunjung dengan harga 15.000 dan 5 pengunjung dengan harga 20.000. Jadi average check-nya 15 dikali 10.000 dari jumlah pengunjung pertama yang tadi 15 pengunjung, lalu ditambah dengan 20 dari jumlah pengunjung kedua dikali 15.000 ditambah 5 itu dari jumlah pengunjung ketiga dikali 20.000 dari jumlah tadi, harga tadi, dibagi 30 itu dari jumlah orang yang memesan makanan dan minuman. Lalu hasilnya jadinya 150.000 ditambah 300.000 ditambah 100.000 dibagi 30 jadi 550.000 dibagi 30 dengan hasil akhir 18.333. Selanjutnya, dalam makan malam terdapat 30 orang yang memesan makanan dan minuman. 20 pengunjung dengan harga 10.000 dan 10 pengunjung 20.000. Jadi average check-nya 20 dikali 10.000, 20 itu dari pengunjung pertama ditambah 10 dikali 20.000 dari jumlah pengunjung kedua dibagi 30 itu dari orang yang memesan, jumlah orang yang memesan makanan dan minuman. Jadinya 200.000 ditambah 200.000 dibagi 30 dengan hasil 400.000 dibagi 30 hasil akhir 13.333. Selanjutnya yang di Departemen Makanan dan Minuman. Seated offer merupakan perputaran kursi dalam melayani tamu dalam restoran, yaitu jumlah pengunjung dibagi jumlah kursi yang tersedia. Jika dalam restoran terdapat 80 kursi sedangkan jumlah tamu yang datang 40 orang, maka seated offer-nya 0,5 kali. Anggaran penjualan untuk restoran menerapkan pendapatan sebagai berikut. Rumusnya sama dengan 12 dikali jumlah kursi dikali seated offer dikali average check dikali jumlah hari dalam sebulan. Contoh soalnya, bila restoran beroperasi untuk makan siang dan makan malam, anggaran dengan menggunakan data yang telah dihitung di atas, sedang kursi yang tersedia sebanyak 60 kursi, seated offer-nya 30 dibagi 60, 30-nya jumlah orang yang memesan makanan dan minuman, 60-nya jumlah kursi yang tersedia, sama dengan 0,5. Maka penjualan harus dibuat untuk kedua layanan tersebut. Yang pertama, anggaran penjualan makan siang. Rumusnya sama dengan 12 dikali jumlah kursi dikali seated offer dikali average check dikali jumlah hari dalam sebulan. Sama dengan 12 dikali 60 kursi yang tersedia di restoran dikali 0,5 seated offer dikali 18.333 rupiah, yaitu hasil dari proyeksi penjualan makan siang dikali 30 jumlah hari dalam sebulan, sama dengan 12 dikali 16.499.700 rupiah. Hasilnya sama dengan 197.996.400 rupiah. Yang kedua, anggaran penjualan makan malam. Rumusnya sama dengan 12 dikali jumlah kursi dikali seated offer dikali average check dikali jumlah hari dalam sebulan, sama dengan 12 dikali 60 jumlah kursi yang tersedia di restoran dikali 0,5 seated offer-nya dikali 13.333 rupiah, hasil dari proyeksi penjualan makan malam dikali 30 hari dalam sebulan, sama dengan 12 dikali 11.999.700 rupiah. Hasilnya sama dengan 143.996.400 rupiah. Total penjualan makan siang dan penjualan makan malam yaitu sama dengan 341.992.800 rupiah. Selanjutnya, proyeksi penjualan minuman. Dalam menentukan penjualan minuman dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Rumusnya sama dengan 12 dikali penjualan rata-rata dikali jumlah kursi dikali jumlah hari dalam sebulan. Contoh soalnya,
Penjualan perharinya 40 dengan 15 pengunjung, harga satuannya Rp5.000, 20 pengunjung dengan harga satuan Rp7.000, 5 pengunjung dengan harga satuan Rp8.000. Rata-rata sama dengan 15 pengunjung dikali 5.000 sama dengan 75.000, ditambah 20 pengunjung dikali 7.000 sama dengan 140.000, ditambah 5 pengunjung dikali 8.000 sama dengan 40.000. Di total hasilnya 255.000 dibagi 40. 40-nya itu dari penjualan perharinya. Jadi 255.000 dibagi 40 hasilnya Rp6.375. Selanjutnya penjualan minuman sama dengan 12 dikali jumlah kursi dikali seat turnover dikali average check dikali jumlah hari dalam sebulan sama dengan 12 dikali 60. 60-nya itu jumlah kursi yang tersedia di resto dikali 4/60 itu sama dengan 0,5 seat turnover dikali Rp6.375 itu hasil dari penjualan per hari yang 40.000. Penjualan per hari yang 40 itu dikali 30 jumlah hari dalam sebulan sama dengan 12 dikali Rp7.650.000 hasilnya sama dengan Rp91.800.000. Total anggaran penjualan makanan departemen makanan dan minuman sama dengan Rp341.992.800 ditambah Rp91.800.000 hasilnya sama dengan Rp433.792.800. Jadi total anggaran penjualan adalah total penjualan jasa kamar ditambah total penjualan departemen makanan dan minuman sama dengan total penjualan jasa kamarnya itu Rp2.691.000.000 ditambah Rp433.792.800 hasilnya Rp3.124.792.800. Mohon maaf yang di PPT itu angkanya salah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.